Selamat datang kembali di channel Fir Dokumentari. Hai para guru yang berbahagia. Dalam perjalanan panjang mendidik generasi penerus bangsa, kita sebagai orang tua seringkali tanpa sadar terjebak dalam pola pikir lama yang justru membatasi potensi terbaik anak-anak kita. Banyak yang berpikir bahwa kunci kesuksesan pendidikan anak ada di tangan sekolah semata. Pada seberapa canggih kurikulumnya atau seberapa megah gedungnya. Padahal inti dari pendidikan yang benar-benar berhasil bukanlah itu, melainkan sinergi yang kuat dan harmonis yang terjalin antara rumah dan lembaga pendidikan. Sekolah dan rumah adalah dua pilar yang sama-sama penting. Hari ini, kita akan menyelami 7 perubahan mendasar dalam pola pikir kita sebagai wali murid. 7 mindset shift ini sangat krusial untuk menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang jauh lebih sehat, suportif, dan bermakna bagi tumbuh kembang anak kita. Mari kita mulai. Perubahan pertama yang harus kita lakukan, dan ini yang paling fundamental, adalah mengubah pandangan bahwa sekolah hanyalah tempat penitipan anak. Banyak dari kita yang merasa tugas selesai saat anak sudah diantar ke gerbang sekolah. Ini adalah kekeliruan besar. Sekolah adalah mitra strategis kita, para orang tua, dalam menjalankan amanah mendidik anak. Perlu kita ingat dalam-dalam, fondasi utama pendidikan, terutama yang menyangkut karakter, etika, dan sikap hidup, sepenuhnya berawal dari rumah. Ketika orang tua menyerahkan seluruh tanggung jawab pembentukan karakter ini kepada sekolah, kita sebenarnya sedang melemahkan kekuatan pendidikan itu sendiri. Sekolah mungkin mengajarkan rumus matematika atau peristiwa sejarah. Namun, rumahlah yang menanamkan nilai-nilai inti seperti kejujuran, empati, dan rasa tanggung jawab. Kedua, mari kita bersama-sama mengubah cara kita memandang guru. Guru bukanlah pelayan yang tugasnya hanya mengikuti semua kemauan kita sebagai pelanggan. Guru adalah pendidik profesional. Mereka telah menempuh pendidikan tinggi, mengikuti berbagai pelatihan, dan memiliki dasar keilmuan yang kuat dalam setiap keputusan pengajaran yang mereka ambil. Menghormati guru berarti memberikan kepercayaan penuh pada proses belajar yang telah mereka rancang dengan saksama untuk anak Anda. Saat kita sebagai orang tua memandang guru sebagai seorang profesional yang berharga, kita secara otomatis turut serta meningkatkan martabat profesi tersebut di mata anak kita. Sikap hormat ini akan membuat anak lebih mudah menerima ilmu dan bimbingan, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar secara keseluruhan. Perubahan pola pikir yang ketiga berkaitan dengan obsesi kita terhadap angka dan peringkat. Nilai akademik, angka di rapor, atau ranking di kelas bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan sejati seorang anak. Fokus yang berlebihan pada angka seringkali membuat kita buta terhadap pencapaian lain yang jauh lebih penting bagi masa depan mereka. Hal-hal seperti sikap pantang menyerah, usaha keras saat menghadapi kesulitan, kejujuran dalam ujian, dan kemandirian dalam mengerjakan tugas. Indikator-indikator inilah yang sesungguhnya membentuk karakter dan akan menentukan kesuksesan jangka panjang seorang anak dalam kehidupan bermasyarakat nanti. Mari kita geser fokus kita. Mulai hargai proses belajar anak, bukan sekadar hasil akhirnya. Puji usahanya, bukan hanya nilainya. Keempat, kita harus menerima kenyataan bahwa ketika anak melakukan kesalahan atau menunjukkan perilaku buruk di sekolah, itu tidak selalu murni kesalahan guru atau pihak sekolah. Perilaku seorang anak adalah cerminan yang sangat kompleks dari berbagai pengaruh, mulai dari pola asuh di keluarga, lingkungan pergaulan sehari-hari, hingga dinamika psikologis internal yang sedang ia alami. Pendidikan akan menjadi kuat dan efektif hanya ketika semua pihak orang tua, guru, dan bahkan anak itu sendiri mengakui peran masing-masing dan bersedia bekerja sama untuk mencari akar masalahnya. Bukan sibuk saling menyalahkan. Mengambil tanggung jawab ini secara kolektif adalah kunci untuk menemukan solusi yang tepat, sasaran, dan berkelanjutan. Hal ini membawa kita langsung pada poin kelima. Sekolah tidak bisa bekerja sendirian. Mustahil. Pendidikan adalah tanggung jawab tripartit. Sebuah kerjasama 3 pihak antara orang tua di rumah, guru di sekolah, dan lingkungan sekitar anak. Bayangkan, sehebat apapun upaya guru di dalam kelas untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan, semua itu akan sia-sia jika di rumah anak tidak mendapat dukungan serupa. Atau jika di lingkungan pergaulannya, ia terpapar pengaruh negatif. Pendidikan adalah sebuah proyek gotong royong yang terstruktur dan berkelanjutan.
Partisipasi aktif orang tua. Misalnya dengan menanyakan kegiatan anak di sekolah, membantu mengerjakan PR, atau sekadar menyediakan waktu untuk berdiskusi, adalah bahan bakar yang membuat mesin pendidikan terus berjalan. Pola pikir keenam yang tak kalah penting adalah pengakuan tulus bahwa guru juga manusia biasa, sama seperti kita. Mereka memiliki keterbatasan energi. Mereka bisa merasa lelah, mereka bisa melakukan kesalahan, dan mereka juga terus belajar serta memperbaiki diri setiap harinya. Guru membutuhkan dukungan, pengertian, dan apresiasi yang tulus dari kita sebagai wali murid, bukan tekanan yang datang dari ekspektasi yang tidak realistis. Kita mungkin berharap anak kita selalu diperhatikan. Tapi ingat, seorang guru harus membagi perhatiannya kepada puluhan siswa lainnya di kelas. Ketika kita sebagai wali murid mampu menunjukkan empati dan memahami tantangan yang mereka hadapi, guru dapat mengajar dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan energi yang lebih fokus untuk anak-anak kita. Terakhir, poin ketujuh, tentang cara kita menyampaikan kritik. Tentu saja, sebagai orang tua, kita berhak memberikan masukan jika ada hal yang dirasa kurang pas. Namun, ketika kritik harus disampaikan, pastikan kritik tersebut bersifat membangun dan mendidik. Gunakan komunikasi yang santun, terbuka, dan jika memungkinkan, berdasarkan data atau contoh konkret, bukan sekadar perasaan. Dialog semacam ini akan melahirkan solusi terbaik yang berorientasi pada kepentingan anak. Hindari konfrontasi di ruang publik, apalagi menggunakan media sosial sebagai wadah untuk meluapkan keluhan yang bisa memperkeruh suasana. Pilihlah jalur komunikasi resmi yang disediakan sekolah, datang, dan bicaralah baik-baik. Dialog yang konstruktif selalu lebih baik daripada konflik yang destruktif. Saat kita, para wali murid, secara sadar, mampu beralih dari posisi yang hanya menuntut hasil, menjadi mitra yang mendukung proses, dan dari kebiasaan menyalahkan sistem menjadi bagian dari solusi yang bekerja sama, maka sekolah akan bertransformasi. Sekolah bukan lagi sekadar gedung tempat belajar, melainkan menjadi sebuah komunitas yang aman, inspiratif, dan penuh makna. Di sanalah anak-anak kita akan tumbuh, tidak hanya menjadi cerdas secara akademis, tetapi juga menjadi pribadi yang kuat, berkarakter mulia, dan siap untuk memimpin masa depan. Mari kita mulai dari diri sendiri, ubah pola pikir kita, demi kualitas pendidikan yang lebih baik, bagi anak-anak yang kita cintai. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe, agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!